Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kami ingin memulai hari ini dengan mendengar suara-Mu ya Bapa. Bicaralah Tuhan, tuntun hidup kami di dalam kebenaran-Mu. Dan kami siap pagi hari ini mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah domba yang hilang. Diambil dari Lukas 15 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia akan meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika kami sekeluarga berjalan-jalan ke sebuah mal besar di Jakarta. Pada waktu itu anak pertama saya masih berusia 5 tahun. Dan anak kedua saya berusia 3 tahun. Kami masuk ke salah satu tempat permainan anak di lantai 3 untuk bermain bersama. Anak pertama bersama saya dan anak kedua bersama istri saya. Kami main bersama di sana. Tiba-tiba HP saya berbunyi dan saya mengangkat telepon tersebut. Kurang lebih 3 menit saya berbicara. Tapi sebelum mengangkat telepon, saya berbicara kepada anak saya tersebut untuk diam bermain di dekat saya saja. Setelah saya menutup telepon, saya coba melihat anak saya tiba-tiba menghilang dari pandangan mata saya. Saya panik dan mencari istri saya. Saya pikir dia bersama istri saya dan adiknya. Tapi ternyata dugaan saya meleset. Dia juga tidak ada bersama istri saya. Akhirnya kami panik bersama-sama, bingung, dan coba kami berkeliling ke tempat permainan tersebut untuk mencarinya. Tapi benar-benar tidak menemukannya. Sekitar 5 menit kami mengalami kebingungan, mencari-cari di mana anak kami itu. Puji Tuhan, sebuah paging dari mall memberitakan telah menemukan seorang anak yang hilang dan ciri-cirinya persis dengan anak saya. Dia sudah berada di customer service di lantai dasar, sedangkan tempat kami bermain ada di lantai 3. Lega dan senang sekali memeluk anak itu dan ketemu kembali. Berterima kasih kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada petugas keamanan yang menemukannya tadi menangis dan membawanya ke customer service di lantai dasar. Terima kasih Tuhan, anak yang hilang kembali lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu jiwa sangat berarti di hadapan Tuhan. Tuhan terus mencari jiwa yang terhilang, orang-orang yang terikat oleh dosa, yang hidupnya jauh dari Tuhan. Jika ia kembali, maka dikatakan firman Tuhan, ada sukacita di sorga. Pesan Tuhan pagi ini agar kita mau terlibat di dalam proyek mencari dan menyelamatkan domba-domba yang hilang, yaitu jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan atau jiwa-jiwa yang sudah mengenal Tuhan tapi hidupnya
sedang menjauh dari Tuhan. Ingat, bukankah kita dulu adalah domba yang terhilang juga? Yang Tuhan sudah selamatkan melalui orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi alatnya. Bukankah seharusnya kita berterima kasih telah diselamatkan terlebih dahulu? Dan saat ini kita mau membalas kebaikan Tuhan itu dengan menjadi alatnya untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang. Jangan egois. Jika kita sudah diselamatkan, ayo mulai bergerak untuk menyelamatkan yang lainnya. Kita bisa memulai menyapa mereka dan mulai memperhatikannya. Mungkin kita bisa dengan mengetik di HP kita sebuah pesan untuk menanyakan kabarnya, atau mengirimkan renungan pagi ini, atau mengajak dia untuk ikut ibadah online. Lakukan dengan kerinduanmu untuk melayani jiwa-jiwa. Dan Tuhan pasti akan memberikanmu ide atau cara yang bisa kita lakukan. Kita tahu Tuhan juga bekerja menyertai apa yang sedang kita lakukan itu, sehingga akhirnya kita bisa menyelamatkan domba-domba yang terhilang. Ingat, tuaian banyak, pekerja sedikit, dan kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi pekerja yang membawa banyak tuaian, sehingga sorga akan bersorak-sorai karena ada jiwa yang bertobat melalui hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami terlebih dahulu. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami mau juga menyelamatkan domba-domba yang terhilang. Pakai kami Tuhan jadi alat-Mu untuk membawa mereka ke dalam pertobatan. Pakai terus kami jadi alat pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.